yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali ke hadirat Tuhan dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang maha baik. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama datang menghadap hadirat-Mu. Kami menaikkan syukur atas segala kasih dan rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu saat ini untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami memuji memuliakan nama Engkau dalam ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan kuasa urapan-Mu atas kami semuanya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kasih-Nya kita ada saat ini, karena kebaikan Tuhan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Mari kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Saja sudah dibantu kami berdiri. Bye.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kasih-Nya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia yang raja di atas segala raja, rela berkorban jadi manusia, mati di kayu salib, tetapi Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dan pada kesempatan ini kita memperingati Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Dan setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Dan itu adalah kemenangan untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita akan pujikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ada hidup. Haleluya, dari Roh Kudus. Glory, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Ada bangkit, haleluya. Ada hidup, haleluya. Dari Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ada bangkit, haleluya. Ada hidup, haleluya. Dari Roh Kudus, haleluya, haleluya. Ada bangkit, haleluya. Ada hidup, haleluya. Dari Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Silakan kembali. Puji nama Tuhan. Kita telah diberi kemenangan oleh Tuhan. Amin. Dia naik ke surga, tetapi kita tidak dibiarkan sendiri. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Amin. Firman Allah mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kita disertai, ditolong, dihibur, dikuatkan oleh kekuatan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita nantikan Roh Allah, Roh Kudus senantiasa tercurah memenuhi kehidupan kita, mengurapi kita, sehingga kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Roh Allah yang hidup pulihkan. Turun aura
Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa Surgawi yang senantiasa menaruh belas kasihan bagi kami umat-umat-Mu. Kami syukuri atas anugerah-Mu, waktu yang Kau berikan untuk kami bersama-sama memperingati Engkau kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya kepada-Mu kelak akan bersama-sama Engkau dalam kerajaan surga. Sekarang ini urapi kami hamba-Mu, buka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata Allah mengalir, menguasai memberi tubuh jiwa roh kami hamba-Mu. Berkat-berkat yang terbaik Kau limpahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, menjaga, melindungi, membentengi kami semua. Bahkan nama-Mu senantiasa dipuji, ditinggikan dalam hidup kami, dan para malaikat-Mu selalu memuji-muji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih-kekasih Tuhan.
Pada kesempatan ini kita bersyukur untuk bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tema yang saya sampaikan, Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong. Jadi Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus turun sebagai penolong. Kita akan membaca di dalam Kisah Rasul dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 11. Di sana mengisahkan bahwa Yesus Kristus itu berulang-ulang kali selama 40 hari menemui murid-muridnya untuk meneguhkan hati murid-muridnya, untuk murid-muridnya tetap berharap akan janji-janji Bapa. Jadi kalau Yesus Kristus meneguhkan hati para murid saat itu, sekarang pun Dia meneguhkan hati kita. Kita baca ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke-11. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalimatnya, Yesus Kristus memberikan jawaban kepada murid-muridnya. Murid-muridnya saat itu berkata, apakah saat ini engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus Kristus mengatakan, Tuhan yang Maha Kuasa mengenai waktu dan saatnya. Kamu tidak usah memusingkan diri, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini jawaban untuk menenangkan hati murid-muridnya saat itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, sekarang pun saudara tidak usah pusing mengenai waktu, saatnya Tuhan Yesus Kristus datang kapan. Atau saudara jangan berpikir seperti ini. Kalau menghadapi masalah, katakan, Tuhan, kapan Kau datang? Kalau malam ini Kau datang, aku cepat Engkau angkat. Cara Tuhan bekerja tidak begitu. Semua yang tertulis dalam kitab suci ini akan digenapi. Amin. Jadi setiap benih-benih firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini akan digenapi. Situasi zaman akan semakin berubah-ubah. Situasi kondisi zaman akan semakin berubah. Kalau saudara baca Yesaya pasal 24 ayat 1 dan seterusnya, di sana Tuhan itu akan menanduskan bumi setandus-tandusnya. Tetapi saudara ingat, umat-umat kekasihnya Tuhan akan terpelihara. Tetap dipelihara, dijaga, dilindungi, ditolong oleh Tuhan. Itu keajaiban Tuhan untuk orang-orang yang menerima pengorbanan Kristus, menerima janji-janji kuasa ini. Nah, saudara bisa masuk dalam poin pertama, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan. Kuasa ini akan sebagai penolong. Ini poin pertama. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 26. Kita akan perhatikan baik-baik. Yohanes 14 pasal 14 ayat 15 sampai 26. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Buktinya kalau mengasihi Tuhan, orang itu melakukan segala perintah-perintahnya. Kalau melakukan perintah-perintahnya, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidupnya. Ayat yang ke-26, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi dari situ pertama Roh Kudus sebagai penolong. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Menghibur orang-orang yang menjadi pelaku firman, menjalankan firman. Bahwa orang-orang yang menjalankan firman itu sekalipun mengalami proses dalam hidupnya, orang-orang itu akan mendapatkan suatu pengharapan di akhir zaman ini. Pertama, pemeliharaan Tuhan. Di surga disediakan tempat oleh Bapa yang di surga. Yang ketiga, Roh Kudus itu mengajar dalam segala sesuatu. Itu peranan dari Roh Kudus, mengajar, mendidik, memberikan pengertian-pengertian dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Amin. Ini sangat penting. Yang keempat, Roh Kudus selalu mengingatkan firman yang telah diajarkan dalam hidupnya. Diajar firman dalam ibadah, dalam kita membaca firman, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Mengapa Roh Kudus mengingatkan firman dalam kehidupan kita? Yesus Kristus di saat menghadapi pencobaan di padang gurun, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sekalipun orang itu tidak punya sesuatu apapun secara materi, tetapi kalau berpegang teguh kepada firman Tuhan, orang itu akan mendapatkan kekuatan, pemeliharaan, dan campur tangan Tuhan. Dan orang itu akan dilengkapi dengan segala fasilitas kerajaan surga, hikmat dan makrifat. Kalau hikmat dan makrifat dilengkapkan dalam hidupnya, mengenai berkat secara jasmani tidak usah khawatir. Dalam Matius pasal 6 katakan, siapa di antara kamu karena kekhawatiranmu bisa menambahkan sejengkal saja, melangkah selangkah saja tidak bisa karena kekhawatirannya. Jadi kalau orang itu mengandalkan Tuhan, seperti Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akar-akarnya merambatkan ke batang air itu. Ya, daunnya tetap hijau, tidak khawatir menghadapi tahun-tahun kering, dan ia tetap berbuah. Itu firman Tuhan yang membuat orang itu tetap berbuah.
Haleluya. Saudara perhatikan saya di sini aja. Saudara lihat saya saja, ya. Saudara fokus ke sini. Saudara lihat saya juga tidak berpindah. Silakan lihat saya, jangan tidur, ya. Jangan tidur. Ya, fokus mendengarkan firman. Kalau saudara fokus, Tuhan bicara banyak. Tapi kalau saudara tidak fokus, tidak memperhatikan Tuhan, tidak akan bicara. Mari kita fokus bersama-sama. Saudara mau diberkati? Ya. Ini sangat penting. Dari firman diingatkan dalam kehidupan kita. Coba Mazmur pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ya. Baca dulu. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-3. Iya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman direnungkan siang dan malam. Haleluya. Terus ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Haleluya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, apa saja yang diperbuatnya, yang dikerjakannya berhasil. Haleluya. Haleluya. Kalau saya katakan haleluya, saudara katakan amin. Sambut segap gitu. Amin. Saya jalani firman. Kan harus gitu. Supaya apa? Mengalami buah. Ini firman direnungkan. Mengalami buah. Mengapa? Roh Kudus mengingat ini loh rahasianya. Kalau orang itu merenungkan firman, firman diimani, dijalankan. Kembali Yesaya pasal 26 ayat 12. Baik. Yesaya pasal 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Saudara yakin itu? Saudara yakin firman Tuhan? Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kami, karena segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya, membuatnya berhasil, memberkati apa yang kita usahakan, diberkati, dibuat berhasil. Ini firman. Jadi kalau saudara menghadapi situasi akhir zaman ini, pegang firman, yakini firman, jalankan firman. Haleluya. Ini pentingnya Roh Kudus mengingatkan itu. Nah, sekarang poin yang kedua, Roh Kudus itu yang membela kita. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 34. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Terus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin? Ya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk kita bersama-sama dengan Dia? Dia menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya, kemuliaannya, keagungannya ditinggalkan, diserahkan untuk kita. Tidak mungkin kalau Dia itu tidak mengaruniakan, memberikan segala sesuatu kebutuhan kita secara jasmani. Tidak mungkin. Sudah diberikan bersama-sama di saat Dia mati di kayu salib. Ya, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah?
Allah yang membenarkan mereka. Saudara yakin dibenarkan Allah? Yesaya pasal 26 ayat 12 tadi. Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagiku. Damai itu kalau ada sesuatu yang tidak membuat damai, cepat saudara berdamai, minta ampun pada Tuhan. Kalau itu antara suami istri, istri juga minta ampun pada suami, suami minta ampun pada istri, anak juga demikian. Jangan sampai masalah itu dibiarkan sampai berlarut-larut, sampai berhari-hari. Harus secepatnya berdamai. Amin. Haleluya. Jadi jangan sampai menyimpan kesalahan orang lain. Cepat berdamai, rukun di tengah-tengah keluarga. Itu kunci keberhasilan, kesuksesan dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yakin Roh Kudus membela kita? Yesus Kristus itu duduk di sebelah kanan tahta Allah, tahtanya Dia. Mengapa tidak langsung duduk di tahtanya? Dia menjadi imam besar. Jadi kalau iblis menuduh kita di hadapan Allah sana, Yesus Kristus katakan, Dia sudah kutebus dengan darah-Ku. Jiwa-jiwa itu milikku. Jadi kita dibela di dalam alam roh sana. Dan setiap saat kita dibela oleh Roh Kudus itu. Nah, berikutnya saudara, poin yang ketiga, Dia turut bekerja dalam hidup kita. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terima kasih. Ya, saudara, ini poin yang ketiga. Dia, Roh Kudus, turut bekerja dalam hidup kita. Ayat 26 saya ulang. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah saudara, Roh Kudus itu membantu kita berdoa di saat kita menghadapi permasalahan hidup, masalah keluarga, masalah putra-putri, masalah bisnis dan sebagainya. Roh Kudus itu membantu kita. Amin. Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menuntun kita. Ya, Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus menjaga kita. Nah, sekarang secara khusus ini Roh Kudus membantu, menopang di dalam doa. Tetapi Firman mengatakan Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Mungkin
bahasa air mata yang keluar, tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang dipahami dengan akal manusia, tetapi Roh Kudus senantiasa mengeluarkan permohonan-permohonan itu di hadapan Allah untuk kita. Haleluya. Saudara yakin Roh Kudus mendoakan kita? Kalau yakin, ini hasilnya ayat 27. Doanya itu tembus sampai hadirat Tuhan. Baca lagi ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Maksud Roh itu diketahui pribadi yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang Esa, Juru Selamat dunia itu. Dia mengetahui maksud Roh itu, terus yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi doa Roh Kudus itu tembus sampai hadirat Tuhan. Sebab itu kalau saudara memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara mau pimpinan Roh Kudus supaya apa yang keluar dari mulut kita, tepuk tangan, kata-kata puji Tuhan, haleluya, amin, itu diperkenan tembus ke hadirat Tuhan. Ini kalau saudara mendapatkan Roh Kudus, kuasa yang dijanjikan itu. Nah, sekarang ini ayat 27 saya ingatkan lagi. Doa di dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang di dalam hati kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Itu tembus di hadirat Tuhan. Doanya didengarkan Tuhan, dijawab Tuhan, ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus itu berdoa untuk orang-orang yang menerima kuasa darah Yesus Kristus, orang-orang yang telah ditebus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Itu diperkenan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, itu dikehendaki Allah. Dan 1 Timotius pasal 2, saudara. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 mulai. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, terus itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Terima kasih. Jadi Allah itu menghendaki umat-umatnya itu berdoa seperti yang Roh Kudus pimpin. Ayat 1 ini saya ulang lagi. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan,
doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Jadi Allah itu menghendaki supaya kita ini menaikkan doa-doa syafaat untuk raja-raja, pemerintah-pemerintah, untuk pejabat-pejabat negara. Kita doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, kita doakan dalam mereka mengemban tugas supaya mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan, disertai dengan kuasa wibawa ilahi. Pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah. Jadi apa yang kita lakukan setiap berdoa untuk keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa dan bahasa, secara khusus kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, itu diperkenan oleh Tuhan. Amin. Sebab itu saudara lakukan dengan segenap hati, dengan iman bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Sebab itu sebelum saudara berdoa, berdoalah minta pimpinan Roh Kudus supaya doanya tembus sampai hadirat Tuhan. Jadi ayat-ayat ini supaya digenapi. Kalau dalam Roma pasal 8 ayat 28 sekarang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, dalam segala sesuatu, baik masalah rohani maupun jasmani, Allah turut bekerja di dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya. Haleluya. Amin ya. Sekarang poin yang keempat yang saya sampaikan ini penting, saudara. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ke-20, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11, murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi poin yang keempat ini mengatakan Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang disertai? Orang-orang percaya yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Itu disertai. Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi saudara tidak berjalan sendiri di dalam kekuatan urapan Roh Kudus. Roh Kudus turut bekerja. Sekali lagi Yesaya pasal 26 ya, ayat yang ke-12 tadi saudara baca lagi. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amin. Ini ayat, saudara. Ayat ini saudara imani, saudara terapkan dalam hidup. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Yang pertama, saya ulang lagi, damai.
Segala sesuatu yang tidak membuat damai dalam hidup ini, mungkin masalah harus diselesaikan. Kalau itu masalah saudara menyinggung hati sesama, merugikan sesama, dan sesama itu merasa dirugikan, dikecewakan, saudara datangi minta ampun, berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Amin. Maka Roh Kudus itu kuasa yang dijanjikan itu akan turun bagi orang-orang yang suka damai. Nah, dalam ayat ini yang bagian B, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami usahakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Jadi tidak usah khawatir. Tadi sudah dikatakan, siapakah di antara kamu, karena kekhawatirannya bisa mendambakan langkah hidupnya sehasta, sehasta selangkah. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu tidak senang dengan orang yang khawatir, tapi Tuhan Yesus Kristus senang dengan orang yang yakin dan percaya akan setiap janji-janji firman-Nya. Amin. Nah, Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang maha baik, memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Saudara renungkan firman Tuhan ini. Kalau saudara ada yang mau bertanya, silakan. Saudara lewat telepon bisa, atau datang kepada Gembala bisa. Kalau saudara ada yang ingin didoakan, silakan telepon atau datang ke rumah Gembala. Kita akan nyanyikan pujian ini. Seluruh sidang jemaat bangkit berdiri, nyanyikan dengan segala hati. Saudara membuka hati supaya Roh Allah yang hidup memenuhi kehidupan saudara. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihiku. Roh Kudus, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, dituntut dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Amin, amin. Roh Kudus, Kau hadir, Kaulah penghiburku, penolongku, dituntut. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah.
buat kuasa kematian-Mu di kayu salib, kuasa darah pengorbanan-Mu menghapus semua dosa-dosa di seluruh dunia ini bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih buat anugerah-Mu kami memperingati kenaikan-Mu ke surga, dan Roh Kudus turun sebagai penolong dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan dengan penuh yakin dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Saudari. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, terjadilah demikian. Berkati Kabupaten Banjarnegara, berkati pemerintahannya, berkati sampai di daerah Purworejo ini, Jawa Tengah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunkan penyertaan-Mu. Kalau rencana hari Jumat Bapak Presiden Joko Widodo dan semua krunya akan menyambangi di daerah Purworejo ini, ialah mereka menjadi berkat untuk Purworejo, untuk Banjarnegara. Sertai Bapak Presiden Joko Widodo bersama tim yang ada, dijauhkan dari segala malapetaka, musibah, bencana alam, niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dan singkirkan penolakan. Lindungi, sertai dengan kuasa-Mu. Berkati TNI Polri yang bersama-sama menjaga keamanan daerah Purworejo dengan hadirnya Bapak Presiden ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan turun saat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, juga Kau anugerahkan cuaca cerah hari Jumat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, syukur bagi Kau. Anak-anak sekolahku berkati, berkati utang brilian, jenius, bis dan sehat dari SD, TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi. Kau berkati mereka semangat belajar untuk mendapatkan cita-citanya. Berkati dana yang mereka butuhkan. Sebab itu Kau berkati segala usaha pekerjaan tangan anak-anakku, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati yang sakit Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Sakit apapun yang mereka alami, mereka mengalami jamahan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Anak-anak yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, bukan jalan, mereka diberkati Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagi Kau. Berkati anak-anak-Mu, semuanya Kau berkati, dari anak kecil, remaja, pemuda-pemudi, semuanya diberkati Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah oleh tayang itu diberkati dengan berkat-berkat terbaik dari surga. Demikian mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Ibu, Saudara dari punya kasih Tuhan, segala terimalah berkat, anugerah, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi kita. Immanuel, Allah beserta kita, di dalam kekuatan kuasa rahmat Roh Kudus, sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam